Halo saudara-saudara sekalian, kali ini saya ingin bawa renungan berjudul Belajarlah pada semut. Kenapa kita harus belajar pada semut? Karena kita akan melihat bahwa dalam semut ini, dalam keadaan sebagai semut, dia ternyata bisa memberi contoh pada kita, orang-orang yang lebih hebat ini, tetapi ternyata tidak bisa lebih hebat dari siapapun. Jadi saya ingin beri judul Belajarlah pada semut. Belajarlah pada semut. Dan kita akan membaca dalam Amsal 30 ayat 25. Amsal 30 ayat 25, demikian firman Tuhan. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Ketika saya masih kecil dulu, saya sering perhatikan semut. Ya, semut sedang berjalan bersama-sama membentuk satu jalur ya. Sekarang saya perhatikan rangkaian semut ini berjalan beriringan mereka. Ada yang berhadapan, ada yang berjalan searah. Mereka berjalan satu persatu, enggak berebutan, satu persatu pada jalur tertentu. Tidak berebutan, tidak saling mendahului, tidak berkelahi, ya, tidak berkelahi, tidak seperti manusia. Bila berpapasan dengan temannya yang pulang, yang bawa makanan mungkin dia pulang, mereka akan saling menempelkan antenanya. Jadi antenanya itu ditempel, gitu ya. Rupanya ketika itu mereka sedang memberi informasi pada yang lain. Saya senang memperhatikan makhluk kecil ini, ya, senang sekali melihatnya. Ya, semut itu adalah makhluk yang kecil, yang cukup kecil, namun mereka bergerombol menjadi satu pasukan yang amat hebat. Ketika menghadapi musuhnya, mereka akan berperang tanpa pernah rasa takut. Ketika menghadapi musuhnya, mereka berperang terus tanpa ada rasa takut. Ketika menghadapi, bahkan terkadang mereka berperang sampai mati, demi membela bangsa semut ini. Mereka tidak takut dengan binatang yang lebih besar. Mereka bahkan berani melawan kecoa, laron, atau bahkan anak burung. Anak burung pun dilawan sama mereka. Manusia yang mengganggunya pun digigitnya, walaupun mereka mungkin akan mati karena itu. Tetapi ketika diganggu, mereka marah, mereka menggigit langsung. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah semut. Dan sebetulnya semut itu amat kuat dibandingkan dengan ukuran tubuhnya yang kecil. Tubuhnya kecil, boleh kecil, namun walaupun dia nampak lemah karena mudah dibunuh oleh makhluk lain, namun mereka kuat ketika membawa benda yang lebih besar dari ukuran tubuhnya. Jadi membawa helai daun misalnya lebih besar dari tubuhnya. Saya memperhatikan bagaimana mereka membawa makanan yang mereka temukan. Apakah gula? Ya, seandainya gula, dia bawa kue-kue yang kadang-kadang kita makan kan kita buang, dimakan sama dia. Kemudian binatang mati, ada kecoa yang mati, ada laron yang mati, ada sebagainya, binatang-binatang lain yang mati.
yang jauh lebih besar, dari tubuhnya. Dia bisa bawa. Kadang-kadang sendirian dia angkat, kadang-kadang beramai-ramai dia tarik. Atau daun-daunan yang mereka dapatkan, baik daun yang sudah tua atau yang masih muda, dia potel, kan dibawanya. Benda yang berat mungkin berapa kali berat tubuhnya. Jadi berat yang dibawanya itu lebih berat dari tubuhnya, lebih berat berapa kali kadang-kadang. Mereka sanggup membawanya ke sarangnya. Sesungguhnya mereka amat kuat. Ya, saudara-saudara sekalian. Dan waktu saya kecil, saya pun pernah bermain dengan 3 jari. Jadi jempol berarti gajah, jari telunjuk berarti orang, dan jari kelingking berarti semut. Jadi peraturannya begini, kalau semut kalah sama orang, misalnya begini, dia begini, dia semut, dia orang, semut orang, kalah dia mati. Dan kan, tapi kalau dia misalnya bertemu dengan gajah, gini, kalah gajahnya kalah karena gajah nggak bisa membunuh semut katanya, tapi semut bisa membunuh gajah lewat telinganya. Tapi sebelum pernah lihat gajah mati karena semut. Ya, kalau dipikir-pikir memang lucu dan aneh permainan itu. Bagaimana mungkin gajah kalah oleh semut? Tapi itulah permainan anak-anak. Semut ternyata mempunyai kelebihan, walaupun hanya dalam permainan anak-anak. Keunggulan lain dari semut adalah jiwa gotong royongnya. Dulu mungkin kita masih suka bergotong royong dengan para tetangga kita, misalnya ada yang mau pindah rumahnya diangkat ramai-ramai. Saya pernah melihat itu, ramai-ramai diangkat. Jadi rumahnya itu ramai-ramai diangkat, digotong sama-sama, dipindahkan rumahnya. Itu dulu. Kalau sekarang maksudnya nggak pernah lihat lagi. Ya karena kita bukannya karena nggak mau berbuat seperti itu, tetapi karena kesibukan dalam kerjaan mulai luntur sikap kita itu. Bahkan mungkin kita tidak saling mengenal dengan tetangga kita. Kalau tinggal di kota besar, dibatasi sama pagar rumah, tinggi-tinggi pagarnya, kita nggak kenal rumah sebelah siapa. Tapi semut masih memiliki jiwa ini sampai sekarang. Saat mereka bergerak bersama, saat mereka bergerak bersama-sama, saat membangun suatu komunitas, saat menghadapi bahaya dan lain-lainnya, mereka tetap bersatu. Itu semut yang bergerombol, tapi ada semut yang satu-satuan nggak masuk di sini, yang bergerombol ya. Bahkan ketika berusaha menyeberangi sungai, semut itu berusaha menyeberangi sungai, mereka akan berusaha saling mengaitkan tubuh satu dengan yang lainnya, saling mengikat. Jadi yang satu memegang yang lain, yang kaki yang lain memegang yang satunya lagi gitu ya. Bersatu mereka, sehingga akhirnya mereka bisa mencapai seberang. Sungguh pribadi yang amat luar biasa semut ini. Sulit bagi kita untuk mengikutinya. Nah, katanya belajarlah pada semut. Apa yang harus kita pelajari? Amsal 30 ayat 25 menuliskan bahwa semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Jadi walaupun semut itu tidak kuat dibandingkan manusia, ya tentu dia nggak kuat dibanding manusia. Tapi mereka itu rajin. Mereka rajin sekali.
Mereka bersama-sama berusaha menyediakan persediaan makanan pada musim panas. Pada musim panas mereka siap-siap makanan, kumpulkan di sarangnya. Jadi ketika datang musim dingin, di mana banyak makanan alami akan menghilang, mereka sudah siap dengan cadangan makanan tersebut. Amanlah hidup mereka, ya. Sama seperti belalang dengan semut. Belalang yang gagah ketika musim dingin tiba, minta tolong mas semut tolong bagi saya makanan. Atau semut nggak bisa, makanan itu cukup untuk kami saja, ya. Jadi akhirnya belalang itu pun terbang mencari-cari makanan, tapi nggak dapat, ya, sehingga dia akhirnya mati. Sedangkan semut masih aman hidupnya. Kemudian di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8, Amsal 6 ayat 6 sampai 8 tertulis demikian. Hai pemalas, katanya, kata Amsal itu. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jadi seorang pemalas ditegur oleh Amsal ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Pemalas menjadi bijak, ya, karena semut. Jadi jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, semut itu tidak punya pemimpin, pengatur atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya, makanannya maksudnya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Lihat ya, bahkan Alkitab juga mengajarkan agar orang pemalas belajar pada semut. Seperti itu, ya. Jadi kita jangan malas-malas. Jadi kalau ada orang hidupnya malas, amat malas gitu ya, amat malas melakukan apapun, hanya makan, minum, bermain-main, dan tidur saja yang dikerjakannya, mereka harus belajar dari semut. Pergilah pada semut dan perhatikan lakunya. Mengapa? Supaya orang itu bisa berubah menjadi bijak. Dia yang semula malas saja akan kembali berubah menjadi rajin saat itu. Saat itu dia berubah menjadi rajin. Kalau dia mau dengar firman Tuhan, dia menjadi rajin. Sebab semut ini walaupun tanpa pemimpin yang mengatur atau penguasa yang ditakuti, namun mereka menyediakan makanan di waktu panen. Dia tidak menanam, tidak menyiram, tidak berbuat inilah, tetapi dia bisa memanen. Itulah luar biasanya. Jadi bukankah seharusnya kita yang membaca ayat ini, kita harus melepas segala kemalasan kita. Kita harus giat lagi bekerja untuk menyediakan makanan bagi kita dan juga bagi keluarga. Jangan sampai kita masih bermalas-malasan dan tidak mau bekerja. Kita harus malu terhadap semut-semut yang kecil ini, ya. Jadi jangan cuma saya nggak punya kerjaan, nggak dapat kerja di mana-mana, cari-cari nggak dapat. Banyak sekali kerjaan yang bisa dikerjakan dan dapat duit, ya. Karena itu kita harus malu. Mengapa kita harus malu? Karena bagaimanapun binatang yang kecil yang hidupnya hanya sebentar saja. Hidupnya hanya sebentar saja dia. Namun mempunyai prinsip yang teguh bagi bangsanya. Mereka siap bertempur sampai mati demi membela bangsanya. Mereka siap bersusah payah mencari makanan demi kepentingan bersama. Mereka bersatu dan tidak berkelahi satu sama lain. Sedangkan kita manusia
sering berbuat malas-malasan, sering berbuat onar, saling menyalahkan satu sama lain, dan tidak sungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkan penghasilan, atau sering menunda-nunda pekerjaan. Kita bahkan sering marah pada sahabat kita, sering menyindir teman kita yang rajin bekerja. Kita juga tidak mau bersatu, padahal bersatu bisa membuat kita maju. Belajarlah pada semut yang kecil ini. Kini kita harus sadar mengenai kehidupan manusia. Manusia katanya yang makhluk yang paling sempurna. Ya, manusia yang katanya makhluk paling sempurna, ternyata masih bisa berbuat buruk terhadap manusia lainnya. Bisa bersikap egois, tidak peduli dengan orang lain. Yang penting saya nyaman. Itulah manusia. Tentu saja kita harus lebih banyak introspeksi diri. Mungkin tanpa sadar kita sudah bertindak jauh dari keharusan yang Tuhan kehendaki. Mungkin kita sudah lupa dengan keadaan diri kita sendiri, sehingga kita bisa saja merasa iri hati, kesal, jengkel, dan berbagai perasaan lainnya. Baiklah, mulai saat ini kita lupakan masalah pribadi kita, persoalan pribadi kita. Mari kita memandang kasih Tuhan di sepanjang hidup kita. Bukankah Dia selalu menyertai kita setiap saat? Tapi kita cepat sekali melupakan kebaikan Tuhan. Terpujilah Tuhan atas segala apa yang dikaruniakan pada kita. Ampuni kami yang bersalah ini ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dan untuk selama-lamanya. Amin.